Tiap bulannya itu ada saja nih peristiwa-peristiwa penting nih Mi. Peristiwa bersejarah mungkin ya bagi umat muslim yang minimal kita harus tahu lah ya gitu ya, mendengar gitu ya. Nah, ada peristiwa apa aja di bulan Syawal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih bareng Umi Al-Syahra Umar. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi ya Mi ya. Dan juga ketemu nih sama sahabat Al-Syahra dimanapun berada. Mudah-mudahan lagi pada sehat ya Mi ya. Oke, dan hari ini apa tuh? Hari ini setelah kemarin kita membahas tentang perjalanan Al-Syahra seru banget. Mudah-mudahan sekarang kita mau sharing-sharing ya. Mau sharing-sharing mudah-mudahan bermanfaat juga buat kami semua, buat kita semua. Dan gitu ini ya. bakal sangat bermanfaat karena mungkin ini hal kecil tapi yang harus kita tahu ya. Hal kecil namun besar mungkin ya. harus banget gitu. Harus banget sebagai seorang muslim kita tuh benar-benar harus tahu gitu. Ya, kita hari ini kita bakal sedikit charger iman bareng-bareng karena kita pun sama-sama belajar dan mengajak sahabat Al-Syahra untuk belajar bareng. Sebenarnya video ini terinspirasi juga ya Mi ya? Ya, dari seseorang dari wanita bergelar Umah yang masuk mengirimkan pesan WhatsApp ke kita yang membahas tentang apa nih Mi? Tentang bulan-bulan Islam. Jadi banyak ya, masih banyak di luar sana, dan kita juga kadang karena kebiasaan di Indonesia dan mungkin seluruh dunia ya, kita memakai bulan-bulan Masehi. Nah, bahkan Ocha sendiri pun masih menggunakan Masehi. Memang sudah seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kalau ditanya ini tanggal berapa hijriahnya lupa ya Mia, bukan lupa karena emang terkadang nggak tahu juga. Jadi kita gitu. Sama-sama mengingat mungkin ya, mungkin yang udah tahu mungkin banyak juga yang tahu, malah mungkin lebih banyak yang tahu ya, tapi kita kembali mengingat dan kita sharing-sharing sama yang belum tahu juga karena yang nggak niat menghafal kadang suka lupa gitu kan, apalagi hari ini ingat besok lupa gitu. Dan sudah lagi karena benar-benar ini yang namanya wanita bergelar Umah ini harus benar-benar jangan malas belajar ya Mia. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah gitu. Itu karena ketika ditanya sama anak kita nggak tahu, kita jadi malu sendiri gitu. Jadi marilah kita belajar bareng. Kecil aja gitu ya, harusnya kita tahu, masa sih nggak tahu. Nah jadi itu dia benar. Untuk belajar itu kita nggak usah malu ya, walaupun udah sekarang umur kepala 3, kepala 4, kepala 5, nggak usah malu ya. Namanya belajar itu menuntut ilmu itu nggak ada batasnya. Pokoknya sampai mati, bahkan kita dianjurkan untuk menuntut ilmu kayak gitu. Hukumnya wajib ya Mi ya. Oke, jadi kita mulai aja ya Mi ya. Nah sama nih, bulan Hijriah ini sama dengan bulan Masehi, yaitu terdiri dari 12 bulan ya. Jadi yang pertama itu adalah bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, itu dia sahabat Al-Syahra 12 bulan Hijriah sama yang wajib kita tahu yang ya. wajib harus kita tahu harus banget sebagai seorang muslim ya Mi ya. Dan hari ini kebetulan kita berada di bulan ke-10 yaitu bulan Syawal. Dan Masya Allah sekali, setiap bulannya itu ada saja nih peristiwa-peristiwa penting nih Mi. Peristiwa bersejarah mungkin ya bagi umat muslim yang minimal kita harus tahu lah ya, gitu, mendengar gitu ya. Pokoknya kita sama-sama menjadi good always listening and always understanding. Nah, ada peristiwa apa aja di bulan Syawal ini? Yang pertama itu ada perang Uhud, yang kedua itu perang Khandaq, yang ketiga perang Bani Kainuka, yang keempat perang Hunain, yang kelima kelahiran Imam Bukhari, yang keenam Rasulullah menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sedikit cerita singkat ya tentang perang Uhud. Jadi di perang Uhud ini terdiri dari 700 orang pasukan muslim dan 3.000 orang pasukan kaum Quraisy Mekah. Nah, sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk umat Islam menang ya Mia, dengan pasukan sedikit pun udah bagus, udah matang banget. Udah hampir menang lah gitu ya. Tetapi pada saat itu pasukan panahnya terkecoh karena melihat harta rampasan kaum berada di bawah ya Mia. Jadi
pasukan panahnya yang kaum muslimin harusnya ini stay di situ ya, di tempatnya. malah turun ke bawah gitu. Dan ini membuka peluang untuk kaum Quraisy mengelilingi bukit dan mengepung kaum muslimin, dan qadarullah di situ kaum muslimin mengalami kekalahan kayak gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil nih Mi, dari perang Uhud ini. Nah, jadi kita pelajarannya mungkin ya yang kita petik itu, kita tidak boleh Tergiur ya Mi, tergiur dengan harta orang lain. harta orang lain. Jadi kan mengalami kekalahan kitanya karena emang tidak fokus dengan tujuan gitu. Tujuannya bukan merampas kan ya. Bukan merampas, karena tujuannya itu untuk menang dari perang kayak gitu. Jadi kalau kita punya tujuan nih, tujuan baik, jadi kita udah fokus aja sama tujuan, mungkin itu ya pelajarannya, dan kita tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Nah, seperti itu. Dan sedikit cerita juga tentang perang Khandaq ya Mia. Pencetusnya adalah seorang muslim Persia yang bernama Salman Al-Farisi. Dan pada saat itu dia punya ide ya Mia untuk membuat parit yang besar ya Mia. Parit yang sangat besar dan dalam. Dan benar saja pada saat itu kaum muslimin memang menang karena kaum kafir Quraisy ini terbawa angin puting beliung. Dan selanjutnya ada perang Bani Kainuka. Di sini benar-benar umat muslim itu difitnah luar biasa oleh kaum Yahudi, dan umat muslim dan juga Rasulullah berusaha keras nih Mi untuk mengeluarkan kaum Yahudi dari Madinah. Dan sekarang dampaknya masih terasa kepada warga Palestina. Iya, terutama untuk kaum muslimin negara Palestina ya Mi ya. Dan fitnah, pengkhianatan itu masih sampai hari ini kayak gitu. Nah, dan yang keempat ini adalah perang di bulan Syawal, itu adalah perang Hunain. Nah, coba sedikit ceritain. Perang Hunain ini pada masa perang Hunain ini mental kaum muslimin sedikit gemilang, bukan sedikit tapi sangat gemilang. Karena Rasulullah SAW mampu memimpin kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Dan dengan pasukan 12.000 orang, 2.000 diantaranya dukungan dari kaum Quraisy Mekah. Masya Allah ya. Dan selain itu juga Mi, di bulan Syawal adalah kelahiran tokoh bersejarah, yaitu Imam Bukhari. Nah, yang lahir pada tahun 194 Hijriah sekaligus meninggal di bulan Syawal juga. Tahun 256 Hijriah. Masya Allah ini Mi, jadi lahirnya di bulan Syawal, meninggalnya juga di bulan Syawal ya. Dan yang keenam nih, yang peristiwa yang terjadi di bulan Syawal, salah satunya adalah pernikahan Rasulullah bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Jadi kirain itu kata Syawal hal itu cuma celotehan-celotehan aja Mi, ternyata ada sejarahnya juga. Subhanallah. Gitu. Jadi teman-teman yang mau melangsungkan pernikahan, pengen lebih berkah gitu, lebih ya di waktu yang tepat, itu baiknya itu di bulan Syawal. Tapi bukan hanya di bulan Syawal ya, semua ingin menghalalkan semua bulan juga baik ya Mi ya. Tapi lebih sangat baik bukan lebih sangat baik dilangsungkan di bulan Syawal. Jadi benar-benar ini bulan-bulan Hijriah itu mengandung banyak sekali sejarah. Bukan hanya bulan Syawal, bulan-bulan selanjutnya juga mengandung banyak sekali sejarah. Nah, hari ini kita membahas bulan Syawal. Insya Allah di bulan selanjutnya kita juga bakal ngebahas sejarah yang terjadi di bulan tersebut kayak gitu. Nah, buat sahabat Al-Syara yang mungkin pembahasan kita ada yang kurang atau kurang tepat, boleh dikoreksi di bawah, karena ilmu itu akan masuk ketika hati kita terbuka. Karena kalau misalkan Mia, kita tuh sama-sama belajar, kalau belajar sendirian itu berat nih. Makanya kita di sini masih belajar, jadi teman-teman, yuk kasih masukan lagi, yuk tambahin lagi, karena ini kan cuma cerita singkat gitu ya. Nah, itu dia teman-teman, mudah-mudahan setitik ilmu yang kita sampaikan bisa menjadi lentera untuk mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu dan mensyukuri masa sekarang. Karena hari ini kita bukan berada di Syawal dengan senjata perang, tetapi di Syawal dengan kenikmatan ibadah yang aman dan tentram. Tentunya kita jangan malas untuk belajar, karena belajar itu harus punya banyak teman, agar ada yang mengingatkan, agar ada yang mengeluarkan tangan ketika terjatuh ya Mia. Dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa belajar bareng lagi. Oke. Dan mungkin sampai sini aja pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Let's share syar'i together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.